Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Pemirsa, tidak ada tirani yang lebih kejam kecuali tirani yang diabadikan dengan perisai hukum dan keadilan. Charles Montesquieu. Kita mulai diskusi kita. Saya mau mulai dengan Ketua Panja, Pak Al-Muzamil Yusuf, mantan Ketua Panja kasus JIS DPR RI. Gimana melihat setelah sampai sidang berakhir dan kemudian apa yang terungkap di acara ini? Terima kasih Bang Ali. Jadi Panja itu mendapat laporan sebelum kita membentuk Panja adalah RDPU bulan Juni, Bang Karni. KPAI dan 2 ibu korban plus 1 kuasa hukum dari korban yang tidak hadir. Kalau penjelasan kepada kami, kenapa kami kemudian membuat Panja adalah penjelasannya sangat vulgar kasus-kasus yang terjadi itu, sodomi itu. Dari bentuk hukuman sekolah itu adalah diantar ke ruangan untuk disodomi. Itu bentuk hukuman. Kalau mereka melakukan kenakalan, diantar oleh kepala sekolahnya wanita, pelaku sodominya 2 orang guru pria, dan ada guru yang baik. Pengakuan anak korban adalah guru yang mencucikan kotoran dari peristiwa sodomi itu, dan itu diberikan zat pendingin dan lain-lain agar tidak sakit. Itu diceritakan eksplisit kepada kami di dalam RDPU, dan itu karena bulan Juni sebelumnya berbarengan dengan bunuh dirinya William James Fahey, guru yang telah melakukan, mantan guru JIS pada periode 92 sampai 2002, yang ketahuan peristiwanya di sekolah Amerika di Nicaragua dengan foto 90 korban. Jadi pemikiran kami pada waktu itu adalah ini pengaduan dari KPAI dan 3 orang keluarga korban, dan ditambah lagi ada 3 orang yang tidak mau bersaksi, tapi mereka sudah pindah ke luar negeri, yaitu orang tuanya pindah ke Jepang dengan anaknya, ada yang pindah ke Kanada, ada yang di Bali, kembar di sana, tidak mau memberikan kesaksian. Nah, dari situlah kita buat Panja, dan Panja itu kami susun untuk mendengar semua pihak yang mungkin bisa memberikan keterangan yang sempurna tentang peristiwa ini. Pilihan pertama kami adalah mendatangi sekolah JIS. Di sekolah JIS itu hadir juga kuasa hukum JIS, hadir KPAI, LPSK, dan imigrasi. Yang kami dapatkan di sana adalah sekolah itu menurut pengakuan informasi dari KPAI dan orang tua korban adalah sudah dirubah toilet maupun ruangannya, dan tidak ada CCTV ke arah pintu, bukan ke dalam ya. Kalau di dalam toilet tidak akan ada CCTV, tapi ke arah pintu tidak ada untuk satu sekolah yang sebesar JIS. Nah, kami mendengar di situ itu persoalan yang kita tangkap di sekolah JIS. Lalu dari imigrasi juga kami korek yang hadir di situ 26 pekerja di sekolah JIS, yang 20 dideportasi. Pertanyaan teman-teman adalah kenapa dideportasi belum selesai kasus ini? Bagaimana kalau nanti ternyata 20 orang itu termasuk dalam peristiwa ini? Itu yang imigrasi mengatakan bisa kita hadirkan kembali. Lalu 4 orang yang tidak kami deportasi adalah yang diminta oleh Polda, memang untuk tetap karena terkait dengan kasus tersebut. Nah, dari situ Bang Kani, kami setelah dari JIS kami ke
bertemu dengan Kapolda. Di Polda kami tanyakan persoalan meninggalnya salah seorang tersangka, ya, yang di toilet meninggal. Itu kami tanyakan peristiwa itu. Pengakuan Polda adalah karena bunuh diri, meminum sejenis karbol begitu di kamar mandi. Lalu kami tanyakan kenapa untuk cleaning service begitu cepat menjadi tersangka, tapi gurunya tidak. Padahal testimoni orang tua di Komisi 3 itu tidak bicara tentang cleaning service, bicaranya domain tentang peran guru. Pertanyaan kami terus tetap masuk visum. Mereka mengatakan visum kami, visum yang ya valid lah, kira-kira begitu. Dari situ kami langsung ke 5 orang cleaning service di lapas hari berikutnya dengan LPSK, karena kami datangi mereka untuk kami khawatirkan bahwa mereka itu sesungguhnya ingin menceritakan sesuatu, ingin minta perlindungan yang mungkin tidak bisa dijembatani selama ini. Sehingga ketika kami di lapas Cipinang, sudah tahanan kejaksaan pada waktu itu, kami minta petugas lapas tidak ada yang bersama kami. Yang bersama kami yang anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan mereka ada 4 orang tuh, Bang Karni. Yang perempuan tidak di situ, sehingga kami tidak bertemu yang perempuan. Termasuk Mas Agun, ya. Itu kita bagi-bagi, termasuk saya yang menanyakan ke Mas Agun itu. Sehingga memang di situ kita sendiri para anggota, kemudian kesan kita setelah keluar ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh ini sudah diatur semua nih, tidak ada yang mau membuka sama sekali, dan tidak ada yang memanfaatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi ada juga yang lain, wah ini penyiksaan luar biasa yang mereka dera, sehingga jangan-jangan ini korban saja. Sehingga dari situ kami tidak berhasil juga membujuk mereka untuk ada kesaksian agar meringankan mereka. Sudah kami sampaikan, kalau tidak ada pengakuan terbuka, mereka akan jadi korban. Yang kami khawatirkan pada waktu itu adalah jangan-jangan hanya cleaning service saja yang akan jadi korban. Nah, setelah itu kami mengundang Jampidum dengan Kajati DKI Jakarta untuk menanyakan proses ini, dan titik poin kami adalah untuk menegaskan proses hukum kami dukung harus berjalan untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan Indonesia. Karena kami menangkap dipulangkannya oleh imigrasi begitu cepat tanpa proses hukum, padahal telah ada pelanggaran izin kerja di situ. Ini nuansa internasional, pressure internasionalnya tinggi. Sehingga kami tekankan 3 hal itu: keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan Indonesia. Yang keempat, selamatkan anak Indonesia. Karena guru yang William James Fahey tadi 10 tahun di JIS, tidak ada kabar apa-apa sampai dia pindah keluar ke Nicaragua. Sampai di situ tugas kami. Dan karena ini mendekati Pilpres dan juga di akhir masa jabatan kami, sehingga praktis bulan September itu kami tutup panja. Selesai masuk Oktober ya sudah anggota yang baru. Sampai situ Bang Karni kerja kami untuk menyampaikan sekali lagi aspirasi selain tuntutan KPAI dan orang tua korban, juga dari masyarakat yang masuk kepada kami untuk mendorong, mendukung penegakan hukum. Nah, saya kira disitulah tugas DPR. Bahwa sekarang sudah masuk penegakan hukum, ya tentu ini kita persilakan. Ini wilayah kewenangan yudikatif yang tidak bisa kami campuri. Baik, Bung Nasrullah. Terima kasih Bang Karni. Tadi ketika siang tadi saya ditelepon, saya diminta untuk menjadi narasumber dalam kasus ini. Saya secara tegas saya katakan kepada teman dari TV One, kalau saya masuk ke dalam perkaranya, saya tidak akan lakukan karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. Biarkan para pihak yang berdebat silahkan. Kecuali kalau sudah masuk ke perkara yang berkekuatan hukum tetap, saya bersedia melakukan eksaminasi secara sangat detail. Namun saya membuat gambaran ini dari sisi imajiner hukum secara penegakan hukum dan proses hukum yang benar. Begini Bang, kalau kita menyimak dari tadi,
kedua pendapat ini kita jadi ragu ini salah apa tidak. Satu sisi kita beranggapan ini dari korban sangat yakin salah, dari teman-teman lawyer menganggap sangat tidak salah. Nah, tahun 80-an saya pernah, ketika saya menjadi pembela umum di LBH Jakarta, saya pernah menangani kasus seperti ini. Dengan saya gunakan ilmu bantu, yaitu kedokteran kehakiman, forensik, alhamdulillah klien saya bebas. Tapi hingga saat ini saya tidak yakin klien saya tidak bersalah. Itulah pekerjaan kita kadang-kadang sebagai lawyer, ya. Tapi memang begitulah jalan hukum yang harus kita tempuh. Nah, kemudian saya memang agak sedikit rancu hingga saat ini. Tadi kalau saya mendengar cerita ini, didakwa pasal 82 itu perbuatan cabul. Tapi dinyatakan terbukti ini yang saya dengar tadi, ya. Perbuatan sodomi, berarti ada persetubuhan. Nah, saya tidak akan masuk terlalu jauh ke situ. Namun saya tadi mendengar bahwa ada tersangka yang diperiksa tidak boleh ditemui oleh keluarga sampai sekian waktu, baru kemudian boleh ditemui. Saya nggak tahu apakah oleh penasihat hukum boleh atau tidak. Namun perlu saya ingatkan bahwa tindak pidana yang diancam dalam pasal 82 Undang-Undang 23 tahun 2002 ini diancam maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada pasal 56 KUHP, tersangka wajib didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ternyata tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum, ada satu momen pemeriksaan yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, kemudian dan bahkan dihalang-halangi, apa konsekuensinya? Sayangnya KUHP tidak mengatur konsekuensi itu. Nah, bagaimana praktek peradilan? Praktek peradilan, ada hakim-hakim yang berani membatalkan BAP semua itu. Dan ada juga hakim-hakim yang menganggap sah saja. Nah, bagaimana terjadi di luar negeri? Di luar negeri itu ada dua pola negara-negara. Ada negara yang menganut due process of law. Dalam negara-negara yang menganut due process of law, semua tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan hukum yang ada. Jika ada tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, maka itu dianggap tidak sah. Dan di negara-negara yang menganut crime control model, maka yang diutamakan adalah pencegahan tindak pidana. Ketika ada proses yang salah, tetapi tindak pidana itu bisa diberantas, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Indonesia menganut yang mana? Kita hampir semua pakar mengakui bahwa Indonesia menganut due process of law. Tapi prakteknya crime control model. Itulah Indonesia. Nah, saya sayangkan hingga saat ini sering kita mendengar bahwa seorang tersangka belum boleh ditemui oleh penasihat hukumnya. Bahkan nanti saja. Nah, itu suatu pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum. Saya berharap tidak boleh terjadi lagi, terutama dalam kasus-kasus terorisme. Itu sangat sering kita mendengar. Nah, saya tidak berpihak kepada terorisme, saya berpihak kepada penegakan hukum harus dengan cara yang benar. Nah, kemudian saya ingin katakan kasus ini agak sedikit bermasalah, ya. Satu sisi kita menganggap ini kasus asusila. Kasus asusila peradilannya harus tertutup untuk umum. Namun putusannya harus dibacakan untuk umum. Persoalannya adalah ketika kita bahas seperti ini, masuk ke prinsip-prinsip yang membuka yang tadinya tertutup untuk umum. Nah, tapi kan benar kata Pak Hotman Paris tadi, yang mengatakan ini kan sudah dibaca oleh hakim terbuka untuk umum. Nah, mungkin ini perlu menjadi catatan Pak Muzamil bagaimana mengatur KUHP yang akan datang. Kalau kasusnya sudah tertutup untuk umum, maka tentunya ada pertimbangan. Bagian putusan ketika dibacakan petitumnya boleh terbuka untuk umum, tapi bagian pertimbangan dan fakta persidangan jangan terbuka untuk umum. Nah, biarkan sehingga
delik susila ini tidak begitu diobral kepada publik. Delik susila yang nggak boleh diobral itu ya menyangkut apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukan, sehingga merangsang orang itu berbuat. Nah kemudian hal lain bukan cari kebenarannya loh. Hal lain juga yang harus kita pikirkan tadi Pak, saya juga ingatkan bahwa pasal 17 Undang-Undang 23 tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya. Makanya saya tadi langsung saya tegur, jangan Pak. Nah, kemudian kasus ini kasus susila. Namun pertanyaan saya, apakah hukum pembuktiannya ada yang bersifat khusus? Ternyata tidak. Baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di dalam KUHP. Dia tetap menganut sistem pembuktian negatif mutlak Boyce teori, yakni bahwa harus ada dua alat bukti, dan dengan dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah ketika hakim sudah menjatuhkan putusan bersalah terhadap seseorang, maka keyakinan hakim harus sempurna, tidak boleh ada keraguan. Nah, kalau hakim sedikit saja ragu, dia sebaiknya membebaskan orang itu. Makanya ketika seorang advokat menjalankan profesinya, dia akan memainkan dari sudut menimbulkan keraguan hakim. Beyond reasonable doubt. Nah, kemudian saya kira waktu Anda udah habis. Sedikit lagi Bang, ini yang paling penting di sini adalah mengenai alat bukti yang digunakan, yang dibuat atau diperoleh di luar negeri. Apakah boleh digunakan dalam hukum Indonesia? Nah, KUHP itu memang sekali lagi saya katakan tidak mengatur, tapi kita bisa merujuk kepada pemeriksaan saksi-saksi di luar negeri. Pemeriksaan saksi-saksi di luar negeri itu harus dilakukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yaitu di kedutaan besar. Ini terlalu kita berteori. Kalau Anda menanyakan itu, pada pembunuhan terjadi di LA, korbannya di LA, pelaku jadi ketangkap di Indonesia, diadili di Indonesia. Semua bukti adanya di LA. Bisa Bang, bisa dilakukan. Kalau tidak, kita tidak perlu mengadut. Maka dalam praktek peradilan bisa digunakan bukti-bukti yang ada kejadian di luar negeri. Persoalannya adalah visum yang dilakukan oleh dokter di luar negeri. Bisa digunakan nggak di Indonesia? Nah, sekarang di dalam RUU KUHP yang kami atur, bukti-bukti yang diperoleh di luar negeri bisa digunakan di Indonesia melalui suatu mekanisme. Nah, karena apa? Hukum acara pidana sekarang sudah bersifat global, internasional. Ya, makanya ini kita terlalu ke ilmu hukum. Jadi Anda sudah masuk ke nasional aktif segala macam. Karena begini, ini dari 15 tahun lalu sebelum Anda merancang KUHP yang baru. Itu pembunuhan udah 20 tahun. Berdasarkan pemeriksaan forensik, itu ketahuan dari sidik jari yang ada di bag mayat itu, body bag itu, bahwa pelakunya si Tapi Bang, itu diverifikasi di Indonesia. Ya, diverifikasi Bang. Saya kira sekarang Arswendo. Enggak, sebetulnya kalau boleh apa korban. Ya udah. Tuh kan orang aja berbeda pendapat kan kalau saya ngomong. Gini, Dekani, satu yang harus kita perhatikan benar adalah bahwa seks selalu lebih menarik dibandingkan bukan seks. Ketika kau ngomongin atau kita melakukan. Tapi ketika seks ini menjadi pemaksaan, menjadi perkosaan, itu menyakitkan, menghina logika kita semuanya. Loh, pembukaannya aja menarik supaya kita nggak muram bener gitu. Bukan, apalagi korbannya anak-anak. Emosional kita akan marah, emosional kita akan perang untuk ini, dan itu benar adanya. Masalahnya adalah, nah ini baru masuk ke materi yang karena apa, soal perkosaan ini supaya kita dapat gambaran. Nggak usah anak-anak aja repot. Pasal-pasal yang ada di situ itu nggak menguntungkan yang diperkosa atau lagi terutama korbannya. Di dalam perkosaan pasal-pasal yang ada itu kalau korbannya ikut menikmati aja bisa beda. Saya nggak ngerti hukum tapi saya kan
Ya, pernah tahu. Nggak ada itu isi pasal apa yang dinikmati ya. Ada. Di dalam pasal itu kalau korbannya itu ikut bergoyang aja jadi masalah. Tanyain, tanyain mereka. Kalau misalnya korbannya perempuan dalam hal ini, dia yang melepaskan celana dalam itu bisa dipersoalkan. Ya kalau itu bukan perkosaan. Gimana sih ada? Aduh. Itu yang terjadi di pengadilan kita. Nah, sekarang kalau kita mau kembali supaya ini ada yang ilmiah dikit lah. Tadi terlalu ilmiah. Yang ilmiah dikit. Ini adalah kemudian masalahnya menjadi ruwet karena yang bertarung adalah pengacara dengan pengacara. Mereka tidak mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Nggak usah dibantah lah kalau ini benar. Saya pun kalau jadi pengacara juga harus begitu dong, namanya juga. Cuman ginilah, pertanyaan-pertanyaan saya ini lebih kepada apa ada ibu yang tega mengorbankan anaknya, cerita kemana-mana bahwa anaknya diperkosa. Seperti juga pertanyaan yang sama, apa ada atau ada sekongkolan polisi, jaksa, hakim bahwa ini harus dukung, bahwa ini masalah besar. Yang menjadi bukan pertanyaan tapi mungkin jawaban adalah hal-hal yang sederhana. Contoh, supaya kalau saya ngomong tinggi-tinggi nggak pada nangkep. Ya saya sendiri juga nggak nangkep. Nggak, saya senang ada yang ketawa ini karena ini masalahnya berat. Ketika tema ini diangkat beberapa saat yang lalu berat gini. Saya pernah waktu Anda tinggal 1 menit, jangan bertele-tele ya. Bukan soal ini ngomongin gini dimenitin, ini kan kurang ajar nih. Ini menyangkut nasib orang banyak. Saya gini lah, di dalam saya pernah masuk dalam penjara. Soal sodomi ini nggak gampang. Orang Indonesia bukan prestasi, bukan apa kalau dia bisa sodomi, nggak bener itu. Nggak ada, dia punya keluarga, punya ini, dia melakukan sodomi, hanya hampir yakin itu tidak terjadi. Kalau orang-orang kayak begitu, di dalam penjara saja, waktu saya di sana itu 1.200 napi di Cipinang, itu nggak ada 10 yang melakukan sodomi. Saya tahu persis karena saya daftar dan saya bikin laporan tentang itu. Ada bukunya, ada novelnya. Nah, artinya ini bukan masalah hukum yang saya kemukakan. Kalau mereka-mereka ini juga dituduh melakukan itu, orang-orang biasa ini, ya kayak saya juga biasa-biasa aja, nggak punya sensasi luar biasa untuk sodomi untuk dan lain sebagainya. Marilah kita gunakan forum ini Dekarni, berdoa membantu mereka yang jadi korban, mereka yang korban keluarganya dikorbankan karena ini. Iya, bukan menang-menangan, ini harus begini, ini harus begini, menurut pasal ini prek lagi-lagi. Ini nasib orang. Dan banyak keluarga yang berapa tadi, 8 apa berapa. Ini kan luar biasa ngerinya. Saya nggak usah mengutip film The Accused, yang dimana korbannya pun harus bertanggung jawab. Berhentilah para pengacara-pengacara yang hebat ini. Sekarang duduk lagi, merenung lagi, cobalah ngomongin ini yang benar kayak apa untuk korbannya, bukan sekedar yang sekarang katanya disodomi atau mencodomi, bukan sekedar itu. Ini untuk dunia yang lebih baik. Saya kira cukup. Terima kasih atas nasihatnya dan khotbah Wendo malam ini. Pemirsa, mungkin akan ada waktu-waktu kita lelah untuk mencegah ketidakadilan atau untuk mencari kebenaran. Jangan pernah menyerah. Never give up. Elie Wiesel, Profesor Amerika. Sebab kebenaran itu bukan milik semua orang, tapi hanya milik orang-orang yang mencarinya. Kata Ayn Rand, filosof Rusia. Kita ketemu ILC akan datang.